Oke, kita bahas dulu di titrasi di sini. Jadi di sini titrasi itu dia volumetri ya, jadi berdasarkan volume. Jadi penentuan konsentrasinya itu didasarkan volume. Jadi kalau kita lihat di sini ada satu reaksi ya. Jadi ada satu reaksi di sini A ditambah B itu akan menghasilkan produk gitu ya. Oke, katakanlah kita pengen analisa yang A ya. Jadi kita pengen analisa yang A. Nah, berarti kita tambahin yang B. Jadi yang B kita tambahin ya. Oke. Nah, kita tahu kadarnya A itu berapa? Itu ketika kalau kita udah kalau kita udah tambah B, kemudian ini akan bereaksi ya. Akan bereaksi, kemudian dia akan menghasilkan R ya. Nah, ketika si A-nya ini kalau bereaksi, itu kan dia A-nya akan turun ya, konsentrasinya. Nah, konsentrasinya akan semakin turun ya. Jadi kan karena dia bereaksi sama si B. Nah, ketika dia konsentrasinya makin turun, kemudian yang B kita tambahin terus ya, lama-lama yang A ini akan habis ya. Jadi yang A ini akan habis. Oke. Nah, ketika habis inilah dinamakan titik ekivalen ya. Jadi ketika penambahan titran itu tepat ekivalen dengan analit ya. Titran itu yang ada di buret ya. Jadi titran itu yang ini. Jadi yang ada di buret ya. Jadi kalau kalau teman-teman pakai buret, titran itu yang ada di sini. Kemudian analitnya yang di Erlenmeyer ya. Nah, ketika dia ditambahin terus, si analitnya akan habis kan. Nah, ketika dia habis, maka itulah titik ekivalen. Nah, titik ekivalen ini dia sukar diamati ya karena nggak ada tanda-tandanya. Nah, makanya di titrasi itu biasanya kita tambahin sama indikator ya untuk mengubah apa namanya untuk mengetahui titik ekivalennya. Jadi ketika si A-nya udah habis ya, tapi kan si B kan ditambahin terus. Nah, ketika B ditambahin terus, satu tetes B itu akan berikatan sama indikator. Nah, ketika dia berikatan sama indikator, maka warnanya akan berubah. Itu. Karena yang A-nya itu habis. Gitu. Jadi ketika titik akhir, kalau kita titrasi, dia dari tidak berwarna jadi pink, kayak gitu ya. Nah, itu yang di buret itu dia bereaksi sama indikator. Ya, bukan bereaksi sama si analit, karena analitnya udah habis gitu. Itu prinsip dari titrasi ya. Oke, kemudian ini yang perlu di teman-teman tahu ya mengenai molaritas. Ini jumlah dalam mol zat terlarut dalam 1 liter larutan ya. Jadi kalau em, molaritas itu gram per ml dikali volume. Volumenya di sini liter ya. Di mana gram per ml itu bisa dikatakan mol ya. Gitu. Jadi kalau aku punya NaOH 0,1 molar ya. Kalau aku pengen bikin ini BMNaOH 40 ya. Kemudian kalau aku pengen bikin volumenya itu dia em, 1 liter ya. Maka berapa gram yang harus ditimbang? Berarti ikutin ini ya. M sama dengan gram per mr
dikali liter ya. Berarti berapa yang harus ditimbang? 4 gram. Iya, 0,1 sama dengan gram per MR-nya 40 kali 1 ya. Ini pindah ruas ke sana berarti dikali ya. Berarti gramnya sama dengan 40 kali 0,1. 4 ya, 4 gram. Oke. Nah, bedanya sama normalitas ya. Normalitas di sini jumlah ekuivalen ya. Jadi jumlah ekuivalen zat larut dalam 1 liter larutan di sini. Jadi di sini itu dia pakai BE ya. BE itu adalah MR dibagi valensi. Oke. Nah, valensinya itu dapat dari mana? Jadi dapat dari sini. Jadi ketika dia asidi atau alkalimetri ya, asam basa, oke, itu kita hitung jumlahannya atau OH minnya. Oke. Jadi kalau misal ada em, kita pengen analisa asam asetat gitu ya, CH3, COH kayak gitu ya. Berarti di sini jumlah OH-nya di sini kan 1. Berarti valensinya 1 itu. Oke. Nah, kemudian kalau dia di redox ya, kalau redox ini dia kita hitung jumlah elektronnya. Oke. Contohnya di titrasi redox ini ya. Nah, kita tahu nih kalau jumlah elektronnya ada 6. Berarti valensinya adalah 6. Ya, jadi di sini eh, karena jumlah elektronnya di sini 6, maka valensinya 6. Kemudian kalau ini ya, di sini ada 5 elektron. Nah, maka valensi dari em, ini KMNO4 itu 5 ya. Itu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu kalau dia itu logam nih. Pengendapan atau pembentukan kompleks. Ini tuh kita hitungnya adalah mol kation ya. Atau muatan di kationnya. Jadi kalau kita misal pengen analisa em, KCl gitu ya. Nah, berarti kan K plus valensinya 1. Kalau misal Mg2, MgCl2 gitu ya. Mg 2 plus kan. Berarti valensinya 2. Oke, sampai sini jelas. Nah, untuk menghitung kadar itu kita hitungnya pakai V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2 ya. Gitu. Jadi nanti kita akan kalau kita turunkan rumusnya bisa dipakai ini ya rumusnya. Tapi ini lumayan ngafalin ya. Tapi kalau pengen pengen nggak ngafalin ya yang ini aja. Itu V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. 700 miligram zinc ditimbang seksama dilarutkan 50 mili HCl encer. Tambahkan air secukupnya hingga tepat 100 mili. Kemudian 10 mili dari larutan tersebut diajarkan dengan air sampai 100 mili ya. Kemudian ditambah sama NaOH, ditambah sama 5 mili dapur amonia.
Kemudian dia dititrasi dengan indikator hitam heliokrom ya, hingga terbentuk warna biru. Nah, volume yang diperlukan itu adalah 17 mili di natrium EDTA 0,05 m. Berarti berapa kadar zinc oxide tersebut ya? Oke, oke. Jadi di sini kita butuh 17 mili ETA 0,05 m ya. Berarti kalau kita hitung V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2 ya. Oke, 17 ya. Volumenya dikali M1-nya itu adalah 0,05 sama dengan volume keduanya di sini dia eh, ngambil sampelnya berapa? Ngambil sampelnya 10 ya, kali M2. Berarti M2-nya adalah 0,085 ya, molar. Oke. Nah, em, ini kan kita udah tahu nih kalau konsentrasinya itu harusnya adalah 0,085 molar. Oke. Nah, sekarang kita balik ya. Ini kalau aku sebut ini adalah analisa ya. Oke, analisanya kita dapat 0,085 molar. Nah, kita kalau pengen dapat kadar, kita harus tahu konsentrasi namanya teorinya, teoritisnya. Jadi kalau analisa ini berdasarkan titrasi ya. Jadi analisa ini berdasarkan eh, apa namanya titrasi atau analisa kita ya. Nah kalau teoritis ini berdasarkan hitungan, perhitungan di sini. Oke, tadi molaritas itu sama dengan apa? gram per bm dikali volume. Liter ya. Oke, karena ini miligram, ini miligram di sini mililiter ya. Oke, sama aja nanti. Oke, berarti di sini kan 700 dibagi MR-nya berapa di sini? ZN 65 tambah 16 81 81 dikali 100 ya volumenya sama dengan 0,086 ya. Oke, persentase kadar ini sama dengan analisa dibagi teoritis kali 100% ya. Analisanya berapa? 0,085. Teoritisnya 0,086 ya. Kali 100%.
98,83 ya.